Halo, halo Indonesia. Kawan-kawan pencinta Halo, di mana saja berada, kita berjumpa kembali dengan kelanjutan dialog-dialog melalui Halo. Kita tampilkan isu-isu yang menarik dan juga tentunya para narasumber yang hebat-hebat. Ini kita kedatangan tamu yang sudah cukup lama kita hubungi di sela-sela kesibukan beliau seorang dosen, tapi juga ini prajurit TNI yang luar biasa. Latar belakang pendidikan maupun penugasan beliau di TNI bisa kita lihat memang sangat luar biasa. Kita sudah bertemu saat ini dengan Letgol Zeni ya. Dr. Hidayati, sarjana teknik, sarjana hukum, magister teknik, dan magister hukum. Ya, selamat berjumpa Ibu Dr. Hidayati. Terima kasih Pak Dokter, Pak Ketua Ikatan Alumni. Luar biasa ini. Ceria sekali Ibu Hidayati. Terima kasih sudah berkenan datang Bapak. di Halo. Ini podcast kebanggaan kita. Betul sekali. Halo ini kan di bawah Perserikatan Ahli Hukum Indonesia. Ya. Perserikatan Ahli Hukum Indonesia ini memang kita bentuk karena para alumni dari program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur ada di dalamnya. Betul. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Dr. Hidayati. Kami sangat senang dengan kehadiran Ibu dan kesempatan yang Ibu berikan. Kali ini Bapak. kita akan diskusi bersama berkaitan dengan isu yang memang digeluti oleh beliau. Mungkin punya latar belakang yang menarik dengan isu ini, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dan bullying anak di bawah umur. Nah, ini saya ingin tahu, Ibu Hidayati memang sangat menguasai isu ini. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran, mungkin ada pengalaman yang menarik yang bisa Ibu sampaikan kepada kawan-kawan kita, para netizen, ya dari Halo podcast di mana saja. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang santai dengan Pak Ketua Ikatan Alumni Doktor dari Universitas Borobudur. Dan kali ini saya akan mengambil temanya tentang perlindungan hukum ya terhadap korban kekerasan seksual dan bullying anak di bawah umur. Kita ketahui bersama bahwa saat ini sangat banyak korban tentang anak-anak ini Bapak Ketua. Jadi kalau kita membiarkan ya nanti anak-anak ini kedepannya ya masa depannya hancur karena dia menjadi korban. Kemudian kedepannya bagaimana? Apakah dia juga akan menjadi pelaku? Ya jelas karena dia sudah trauma di situ. Nah latar belakangnya saya Bapak mengambil tema ini karena kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini sangat banyak angka korban mengenai kekerasan seksual dan bullying ini. Kita ketahui bersama bahwa bulan September Bapak itu di sekolah SMA Binus di Simpruk ada salah seorang siswa menjadi korban perundungan atau bullying dari teman-temannya. Mereka itu masuk di toilet, kemudian teman-temannya masuk dan kemudian mereka itu melakukan perundungan terhadap anak tersebut. Dan untungnya ada CCTV di situ di dalam toilet, tapi ada CCTV sehingga itu saat diputar orang tuanya tidak terima dan itu dilaporkan ke penegak hukum. Itu yang pertama sehingga viral. Yang kedua pun viral Bapak, yaitu adanya kekerasan seksual terhadap oknum guru
kepada anak didiknya, yaitu siswi umur 13 tahun. Ternyata setelah diperiksa oleh polisi, itu ternyata sudah dilakukan sejak SD. Sejak SD berarti sudah lama. Dan ketahuannya adalah teman dari siswi ini dia merekam. Jadi tanpa diketahui oleh korban dan pelaku, dia merekam. Sehingga itu menjadi viral juga. Dan kita bisa lihat waktu itu di televisi dan di internet. Oleh karenanya, apabila kita tidak fokus kepada masalah-masalah tersebut, ya tentunya ya kita akan melihat anak-anak itu ya nanti masa depannya suram. Kemudian masalah-masalah ini juga Bapak sangat banyak terjadi juga di seluruh dunia. Oleh karenanya hak asasi manusia di PBB itu membuat data ya kuesioner itu bahwa kejadian tersebut yang paling besar itu terjadi di Afrika. Pada saat kami bertugas di Afrika selama 1 tahun itu di depan mata kita ketahui bersama bahwa zona yang paling rentan anak-anak dan perempuan itu sangat menjadi korban untuk kasus kekerasan seksual dan bullying ini. Bayangkan di Afrika itu angkanya adalah 47%, Bapak. 47%, cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah Amerika Latin. Amerika Latin itu sampai 35%. Kemudian untuk Eropa dan Tiongkok itu 32%. Kemudian di Asia sendiri 32%. Dan cilakanya Indonesia itu menjadi salah satu nomor 5, yaitu 21% program kasus kekerasan seksual dan bullying terhadap anak ini. Sedunia. Iya, betul. Iya, dan itu data dari PBB yang ini ya. Oleh karenanya KPAI juga setelah merekap laporannya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu ada laporan 2.300 sekian itu ya. Dan beberapa tentang kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan kekerasan seksual itu yang banyak didominasi oleh kekerasan seksual dan banyak lagi kasus-kasus yang belum dilaporkan. Dan sangat banyak juga kalau kita lihat di televisi kemudian juga di internet. No viral, no justice katanya begitu. Jadi harus viral dulu. Oleh karenanya mari kita bersama-sama kita tumpaslah ini bahwa jangan sampai ada korban-korban berikutnya gitu Bapak. Iya. Luar biasa ya Bu Hidayati. Jadi artinya apa yang Ibu kaji selama ini termasuk juga ketika Ibu ditugaskan oleh PBB sebagai utusan Indonesia di Afrika, di negara mana itu Bu? Di negara Democratic Republic of Congo. Wah, ini netizen dan pencinta halolo di seluruh tanah air dan di mana saja berada. Ibu Hidayati ini adalah prajurit wanita TNI pertama yang pernah menjabat sebagai Dandim. Ibu cerita dulu dong, bagaimana pengalaman sebagai Dandim ya, seorang prajurit wanita, tapi Dandim ini loh, 2 melati loh. Gimana ceritanya Bu? Iya, jadi itu kepercayaan pimpinan terhadap kami. Jadi memang tidak mudah untuk mendapatkannya, Bapak. Jadi ada beberapa prestasi memang yang kebetulan kami dapatkan di situ. Tidak hanya sekolah militer juga, tapi juga pendidikan umum. Kemudian juga kami beberapa kali mengikuti penataran ataupun pendidikan yang berkaitan dengan perempuan. Itu ke Malaysia, ke Kanada, kemudian ke Korea, ke Jepang yang terakhir itu. Jadi kami memang sangat pemerhati perempuan dan anak-anak. Dan kebetulan kami juga pada saat program doktor itu juga mengambilnya disertasinya itu perempuan dan anak-anak. Jadi itu yang melatar belakangi saya kenapa akhirnya saya fokus di sana. Kemudian dari situ untuk bisa menjadi seorang komandan kita melalui seleksi. Dan kebetulan memang pada saat itu belum pernah ada. Pimpinan kami memberikan peluang apakah kamu bisa, silakan ikuti seleksi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi. Ternyata hasil seleksi itu eligible. Sehingga itu salah satu yang menjadi kebijakan pimpinan untuk mencetak jadi rekor lah. Satu-satunya sampai dengan sekarang belum ada lagi begitu. Belum ada lagi? Belum ada lagi. Sehingga
ya itu kepercayaan yang akan kami jaga dan ya untuk mengembangkan diri ya kita tetap belajar walaupun kita tidak hanya militer saja tapi juga saya menekuni dunia hukum ya saya ikutin saja bahwa perkembangan saat ini apa ya kita ikuti dan apa solusinya terbaik untuk bangsa ini gitu Bapak. Ini luar biasa. Saya juga sebagai alumni dari Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur sangat bangga karena kawan saya sesama alumni punya pengalaman yang luar biasa, bahkan mencermati masalah bullying dan seksual terhadap anak. Tadi Bu Hidayati menjelaskan secara panjang lebar sampai posisi Indonesia dengan jumlah korban yang cukup banyak. Sebenarnya Indonesia itu sudah punya tidak aturan-aturan yang bisa menjadi pedoman di dalam penanganan kasus-kasus kalau ini kita lihat secara perdata ya. Bagaimana pandangan Bu Hidayati bagaimana? Sudah bahkan bukan perdata Bapak, ini pidana. Ya, pidana ya. Jadi kalau kita lihat kan aturan itu dibuat apabila ada beberapa kejadian. Akhirnya pemerintah turun tangan dan membuat aturan-aturan itu Bapak. Jadi yang pertama itu ada KUHP yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sini nomor 289 sampai dengan 396 yang di situ memfokuskan akta cabul yaitu mengenai pelecehan terhadap orang lain, konteksnya adalah dengan seksual itu. Ini KUHP yang lama ya Bu ya? Iya. Terus kemudian juga undang-undang yang terbaru juga ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ dijelaskan pada pasal 76D bahwa tuntutan untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak itu yaitu 5 tahun Bapak minimal dan maksimal bisa 15 tahun dan dendanya itu bukan main-main, maksimal bisa 5M Bapak. Itu ya. Jadi di situ isinya adalah apabila ada seseorang yang memaksakan diri kepada orang lain, menghasut atau membujuk untuk melakukan persetubuhan terhadap anak-anak, maka akan dikenakan sanksi tersebut. Dan ada lagi yang membuat kita korban ya pasti akan merasa terlindungi karena di situ pelakunya apabila orang terdekatnya misalnya orang tua, walinya, pengasuhnya atau pendidiknya maka akan dikenakan tambahan 1/3 dari jumlah tuntutan tersebut yang ayat 1 tadi kan 5 tahun maka kalau ditambah lagi 1/3 tambah lagi 1,5 tahun bila itu pelakunya adalah orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi malah dia menjadi pelaku utama itu Bapak. Terus kemudian juga ada undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Sebenarnya tidak bersentuhan secara langsung ya Undang-Undang KDRT tersebut. Tetapi di situ menyentuhnya adalah apabila ada anggota keluarganya. Di situ kan bisa orang tua terhadap anak, orang tua terhadap istri itu ya Bapak ya. Itu bisa di sini dikenakan itu mengenai kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan kekerasan seksual. Oleh karenanya pemerintah itu sangat concern menangani bahwa perlindungan terhadap kekerasan dan bullying terhadap anak di bawah umur itu udah benar pemerintah itu sudah mengambil langkah begitu. Jadi pemerintah sudah mengambil langkah ya. Tapi berkaitan dengan kekerasan, bullying terhadap anak ini tentu menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Ya, stakeholder berkaitan dengan masalah anak tentu ada, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan ini kita juga mengajak para netizen untuk memberikan perhatian terhadap bagaimana kita tidak hanya menunggu sampai terjadi. Kan begitu ya, Bu Hidayati ya? Betul sekali, Bapak. Nah, dari kacamata Ibu yang juga sudah membuat isu ini diangkat menjadi bahan disertasinya ya. Bagaimana Ibu melihat bahwa kita stakeholder terkait punya peluang untuk melakukan pencegahan. Langkah-langkah pencegahan seperti apa yang bisa Ibu tawarkan ajak para netizen terutama
ya pencinta Halolo ya di mana Betul. saja berada. Silakan Bu Ya, Dayati. terima kasih Bapak. Jadi tidak hanya pemerintah Indonesia yang membuat undang-undang tentang perlindungan Ya. kekerasan seksual dan bullying terhadap anak, tapi juga secara internasional itu juga sudah membentuk beberapa konvensi Ya. yang dilakukan secara internasional. Misalnya yang sangat terkenal adalah CEDAW, yaitu Konvensi Elimination Discrimination Against of Women. Kemudian juga sebelumnya itu ada Church Convention Elimination of Racial Discrimination. Ya. Kemudian juga CRC, yaitu Convention Right Children. Jadi di situ sangat banyak. Itu yang CRC itu dikomandoi oleh UNICEF membantu hak asasi manusia PBB. Ya. Dalam hal ini dilaksanakan tahun 1989. Sehingga pada saat itu mengajak kepada seluruh negara untuk berpartisipasi bahwa pencegahan terhadap kekerasan seksual dan bullying terhadap anak ini supaya tidak terjadi lebih banyak lagi korban. Baik. Kemudian di antara negara-negara di Amerika tahun 1994 juga demikian melakukan konvensi untuk mengajak, mari kita bersama-sama, dan negara-negara mana saja yang meratifikasi begitu, mereka mengajak. Dan yang sudah meratifikasi yaitu India sudah membuat undang-undang juga tentang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga Korea juga punya. Kemudian Bangladesh juga punya. Jadi sudah banyak negara yang meratifikasi dan setuju bahwa perlindungan anak di bawah umur itu harus dicegah dan bagaimana pemerintah bisa melindunginya melalui undang-undang yang dibentuk. Demikian, Bapak. Ya. Artinya undang-undang sudah ada, ya. Tapi bagaimana caranya agar anak-anak ini kita lakukan upaya-upaya sebelum terjadi kejadian. Mungkin Ibu sendiri pernah dalam pengalaman baik di Afrika maupun ketika menyusun disertasi, ada orang tua atau kelompok-kelompok sosial yang melakukan upaya-upaya ya, pengajakan agar mencegah. Jangan sampai anak-anak ini di jalan, di sekolah, di bullying, ya artinya mengalami hal-hal yang sifatnya kekerasan, terutama di rumah. Ini bagaimana pandangan Ibu? Iya, kami sangat setuju Bapak apa yang disampaikan ini, bahwa pencegahan tersebut tidak hanya dilakukan di rumah, karena di rumah pun juga kadang-kadang pelakunya juga orang di rumah, sehingga di sini harus secara berkesinambungan. Mari kita bersama-sama, misalnya di sekolah ini juga ada pencegahan tersebut dengan adanya guru bimbingan konseling, yaitu guru BP juga sudah memberikan peringatan ataupun konseling terhadap masing-masing siswa. Kita harus melihat bahwa apabila anak itu mengalami perubahan, dia murung, kemudian dia tidak mau sekolah, pasti ada hal-hal yang terjadi. Oleh karenanya di sekolah itu ada guru BP, Bapak, di sekolah. Kemudian juga adanya sosialisasi kekerasan seksual dan bullying. Kemudian juga pemasangan pamflet-pamflet. Di situ stop bullying. Jadi mereka itu tahu membaca bahwa kalau kamu melakukan itu terhadap temanmu akan berimbas terhadap kamu sendiri pelakunya, begitu. Jadi di sekolah-sekolah kami kalau melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah ataupun kebetulan kami beberapa kali melakukan sosialisasi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di Indonesia itu juga melakukan sosialisasi itu, dan saya sampaikan ke kepala sekolah ataupun ke kepala dinas untuk memasang pamflet-pamflet tersebut di sekolah, sehingga di situ akan imagine mereka itu akan berarti ini tidak boleh. Jadi kamu kalau melakukan ya ini kamu sudah ditulis pamflet kan gitu. Jadi itu salah satu bentuk pencegahannya. Kemudian pada saat kami mengikuti konvensi atau conference di Afrika tentang wanita dan anak-anak itu sama demikian juga, bahwa kita melindunginya mereka. Dan pada saat kita melihat di sana di depan mata kita, selama saya tinggal di rumah di mes di mes kantor menuju ke kantor, itu kita lihat bersama bahwa anak-anak di sana itu memang sangat diperlakukan tidak adil, dengan banyak sekali anak-anak kecil yang disuruh orang tuanya untuk mengemis,
untuk Oh. meminta nasi, meminta kue, meminta roti, makan. Istilahnya kalau bahasa Afrika itu cakula itu makan itu. Jadi mereka itu menyuruh anak-anak kecil ini. Jadi makanya kalau kami membaca di internet data bahwa tertinggi itu di Afrika, kami tidak meinikan negatif satu negara ya ataupun benua, tapi itulah yang terjadi gitu. Dengan kita melakukan konferensi itu di kantor sesama negara, jadi berbagai negara kita dikumpulkan di situ untuk melakukan diskusi bagaimana sih pencegahan ini dan bagaimana untuk bisa menekan angka korban sehingga kita tidak melihat lagi misalnya yang tugas-tugas berikutnya perwira-perwira dari berbagai negara, kita tidak melihat bahwa korban-korban itu kita lihat di depan mata sepanjang jalan gitu Bapak. Wah, ini pengalaman yang sangat luar biasa ini Bu. Kita di Indonesia katakanlah bahwa tadi Ibu sempat menjelaskan angkanya kan cukup tinggi ya Bu ya. Betul. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun berapa yang cukup meningkat kalau menurut kami melihat data itu dari Ibu? tahun 2020 sampai tahun 2023 yang tertangkap atau yang direkap oleh KPA itu sampai dengan 2.300 lebih. Nah, itu pun juga masih banyak sekali yang belum dilaporkan. Dan angka-angka itu mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologi, dan kekerasan seksual. Yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Ya, terjadi pada anak di bawah umur. Oleh karenanya dengan menekan itu ya mari kita bersama-sama, tidak hanya KPAI bergerak sendiri, tapi juga masyarakat atau sekolah-sekolah. Kebetulan kami juga berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual itu di kampus juga. Itu. Jadi kami dilibatkan karena melihat latar belakang saya di dalam negeri dan di luar negeri itu sehingga kami dilibatkan dalam organisasi tersebut di kampus. Sehingga kami ya fokus terus. Jadi permasalahan itu macam-macam Bapak, macam-macam. Yang baru saja terjadi kemarin itu macam-macam. Dia hanya kelihatannya gurau, tapi memperlakukan itu dengan tidak adil. Misalnya dengan memegang daerah area dada yang terlarang, itu. Jadi katanya itu tidak apa-apa, gurau katanya. Gurau, konteksnya gurau, tapi sebagai korban dia merasa itu sudah suatu pelecehan. Iya, betul. Jadi dalam konteks gurau pun mereka ya dengan sengaja memegang atau meraba di hal-hal lain di bagian tubuh kita yang sebenarnya itu daerah rawan. Gitu, Bapak. Jadi dengan kemajuan sekarang ini kan media sosial sudah menjadi kontributor utama pemberian informasi kepada masyarakat. Nah, Gen Z ini kan menyangkut anak-anak kita ya, termasuk generasi alfa ya. Nah, kira-kira melalui medsos ini apakah bisa kita jadikan sebagai salah satu kontributor untuk sosialisasi bagaimana menyadarkan anak-anak kita terutama dan tentu stakeholder terkait untuk melakukan tanggung jawabnya. Bagaimana Bu Hidayati? Iya, terima kasih Bapak. Jadi memang di sini juga karena kita harus bergerak bersama-sama stakeholder tentunya sudah berbuat ya. Tetapi kan memang dengan kasus ini kan dengan jumlah penduduk yang sangat besar ya, kita sampai 265 juta jiwa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya Mbak ya. Dengan berbagai kebudayaan, 5.000 budaya di Indonesia, 17.000 pulau, tentunya tidak mudah itu ya Bapak. Tapi dengan melalui internet itu ya stakeholder itu melakukan pencegahannya melalui cyber patrolling ya. Jadi melakukan patroli cyber itu para penegak hukum dalam hal ini polisi, kejaksaan juga melakukan cyber patrolling ini. Jadi mereka akan termasuk juga Kementerian Kominfo ya Bapak ya. Jadi akan menutup situs-situs atau menutup informasi yang berkaitan dengan berita-berita negatif. Kadang-kadang kan mohon maaf dulu bisa membuka dengan mudah. Sekarang kan tidak mudah untuk membuka itu. Tetapi Bapak,
tidak hanya yang mudah dibuka situs-situs itu, mohon maaf tanda kutip situs dewasa, tetapi saat ini yang mereka lihat adalah memang tidak secara lugas di internet itu, tapi sudah mengajak anak-anak untuk berbuat negatif. Oleh karenanya dengan patroli cyber itu akan memberikan pencegahan yang luar biasa. Dan memang ini adalah adanya integrasi antara stakeholder, mulai dari kementerian, polisi, kejaksaan, demikian. Terus termasuk dengan korban itu anak-anak, karena sangat mudah mengakses internet. Mereka kan semuanya anak-anak ini punya HP, dan kadang-kadang tidak hanya satu, Bapak, dua. Dan kadang-kadang mereka tidak ada alasan untuk tidak memegang, karena katanya tugas-tugas dari sekolah itu sudah menggunakan HP gitu. Oleh karenanya juga peran orang tua di sini, peran orang tua, oke, anak-anak itu pegang HP gitu kan, tapi coba dilihat ini anaknya HP-nya apa isinya. Oleh karenanya kan ada aplikasi-aplikasi yang itu melakukan patroli terhadap HP anaknya sendiri kan. Ada kadang-kadang yang kita lihat aplikasi langsung dimatikan, anaknya tidak bisa membuka HP. Itu salah satu bentuk pencegahan, Bapak. Jadi masyarakat, orang tua, keluarga dalam hal ini dan stakeholder itu mari bersama-sama kita sama-sama untuk menghentikan. Kalau tidak menghentikan ya mencegah, menekan angka dari korban tersebut. Baik. Ini kalau yang terjangkau ya dengan tentunya internet ya. Betul. Bagaimana kalau di pulau-pulau terluar, di perbatasan antar negara, ini kan juga ada penduduk kita, saudara-saudara kita yang memang jauh dari internet. Apa yang bisa mereka lakukan, termasuk tentunya kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang ingin membantu. Seperti apa? Mungkin Ibu pernah juga punya pengalaman seperti itu, atau waktu bertugas di Afrika, mungkin bisa disampaikan juga kepada para netizen. Silakan Ibu. Iya. Jadi kalau untuk memang ya Indonesia belum semua tersentuh. Jangankan di pulau terluar, Bapak, di Jawa pun ada. Dan di Pulau Jawa ya. Iya, kami sampai heran, dan tidak jauh dari Jakarta ini, tidak jauh dari Jakarta. Begitu saya ini, loh kok HP-nya tidak bisa, sinyalnya tidak ada. Jadi ini terdekat dari Jakarta pun masih ada ya. Mohon maaf ya, di sekitar, berarti kalau tidak jauh dari Jakarta berarti Jawa Barat ya. Itu ada yang daerah memang pegunungan, bukit-bukit lah istilahnya ya. Bukit-bukit itu juga tidak bisa mengakses internet. Nah, kalau ada korban itu, makanya kita juga memberikan edukasi terhadap para, kalau di Bali kan pecalang ya. Kalau di Jawa itu kepala dusun. Itu juga ya RT harus juga ya betul, RT RW, dan itu kelihatannya pekerjaan yang sangat efektif untuk mengajak mereka berkolaborasi, kemudian juga pemerhati anak LSM itu juga. Tetapi dengan jumlah yang juga sangat terbatas, yang paling bisa menyentuh ya RT RW, kemudian para pecalang, kepala dusun. Kenapa? Mereka yang sangat dekat gitu. Jadi itu juga harus kita libatkan, karena kami saat bertugas sebagai komandan Kodim itu juga kita temukan korban-korban itu, dan pelakunya juga orang-orang terdekat gitu. Jadi yang kita curigai apabila ada perlakuan pelecehan seksual dan bullying itu, kalau bullying itu biasanya sesama siswa ya di sekolah, tapi kalau udah pelecehan seksual pelakunya itu orang-orang terdekat, orang-orang terdekat, sehingga makanya di undang-undang tadi disebutkan bahwa apabila pelakunya itu orang-orang terdekat, mulai dari orang tua, wali, pengasuh, pendidik, itu harus ditambahkan hukumannya, karena harusnya mereka yang mengayomi, malah ini menjadi pelakunya gitu. Jadi kalau upaya kita adalah mengajak masyarakat, mengajak orang-orang yang dituakan di wilayahnya RT RW, kemudian kepala dusun, kemudian pemerhati anak, mulai dari LSM, karena LSM itu banyak ya Bapak ya. Jadi itu yang harus kita, ayo mari kita harus sosialisasi terus-menerus di situ. Jadi bahwa anak biasanya kalau mereka sudah mengalami trauma itu kan ada dari LSM itu yang memberikan traumatiknya itu traumatic healing ya. Jadi mengajak bermain mereka, memberikan cerita supaya anak ini tidak murung sepanjang masa, karena
mereka menganggap bahwa mereka akan murung dan hancurlah hidupnya selamanya gitu. Padahal itu suatu kasus yang harus diselesaikan, tapi anak ini harus hidup terus, harus sehat, harus kedepannya punya masa depan. Oleh karenanya para psikiatri ataupun LSM pemerhati anak itu biasanya melakukan traumatic healing itu. Iya. Jadi artinya selain pencegahan, kemudian upaya berkaitan dengan penegakan hukum, ada juga perhatian terhadap anak sebagai korban. Begitu ya, Bu ya? Nah, dalam kacamata penegakan hukum, sistem peradilan pidana, Ibu melihat apakah aparat penegak hukum seperti penyidik Polri, jaksa penuntut umum, hakim yang menyidangkan perkara, termasuk para advokat yang mungkin saja menjadi memberikan advokasi kepada mungkin tersangka, mungkin juga korban ya. Dari pandangan Ibu, bagaimana proses penegakan hukum kita ini sudah maksimal belum ya untuk kasus-kasus bullying, kekerasan anak? Ibu melihat seperti apa? Menurut pandangan saya, Bapak ya, mengenai penegak hukum berkaitan untuk menangani masalah ini, sebenarnya kalau undang-undangnya itu kan jelas ya, Bapak ya. Sudah jelas. Iya, undang-undangnya itu jelas dan mengikat gitu ya. Jadi korban ini jangan pelaku jangan dibiarkan itu untuk penindakan hukumnya ya. Korban didampingi sampai dia sembuh dan dia mempunyai masa depan itu. Kalau untuk pelakunya sendiri, apa yang sudah dilakukan, cilakanya Bapak, mereka itu korban jarang sekali melaporkan dengan alasan bahwa ini sebuah aib. Ini anak saya aib. Ibunya kalau tidak mengetahui atau berwawasan tentang hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur, mereka juga diam, malu. Sehingga para penegak hukum untuk mendapatkan informasi ini kadang-kadang kurang, terbatas karena mereka banyak mengkipkan informasi-informasi tersebut. Padahal yang dilakukan oleh para penegak hukum tersebut sudah maksimal, Bapak, kalau sesuai dengan undang-undang. Karena kan kita ada istilahnya equity before the law ya, bahwa semua masyarakat sama di hadapan hukum. Oleh karenanya harus siapapun menjadi pelaku ya harus ditindak begitu sesuai dengan undang-undang. Dan siapapun menjadi korban, orang tuanya atau anaknya sendiri harus segera lapor sehingga para penegak hukum ini mengetahui informasi-informasi yang harus dilakukan untuk penyidikan selanjutnya itu, Bapak. Baik. Wah, ini kita dialog ini enggak kalau kita tidak ingat bahwa Halo ini juga punya batasan waktu ya Bu ya. Ini bisa 1 hari ini kita ngobrol karena masalah ini sangat menarik ya. Nah, di akhir dialog kita ini mungkin masih ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pencinta Halo di seluruh tanah air. Tentu ada hal-hal yang menjadi hal yang penting sekali yang belum Ibu sampaikan tadi. Nah, silakan Bu Dr. Hidayati, tamu kita yang sangat luar biasa, sampaikan langsung kepada para netizen. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa mari kita jaga anak-anak kita untuk menghindari ataupun yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan bullying di sekitar kita. Oleh karenanya kita mari jaga anak-anak kita, keluarga kita. Jauhi itu kegiatan itu dan beri pengertian kepada anak-anak kita, keluarga kita bahwa itu kejahatan, itu termasuk dalam kejahatan yang berat juga. Kemudian yang kedua, apabila itu sudah terjadi, maka segera laporkan ke penegak hukum. Atau kalau anak-anak, segera laporkan ke orang tuanya. Atau kalau kejadian itu di tempat umum, segera minta bantuan ke tempat umum itu supaya untuk menghentikan kegiatan itu, kejahatan itu langsung pada hari itu juga gitu. Kemudian untuk korban-korban kita harus ketahui bersama bahwa korban ini harus benar-benar mendapatkan pendampingan. Karena kalau tidak maka dia setelah
korban dari pelecehan seksual itu, kekerasan seksual, maka dia akan menjadi pergaulan bebas karena tidak ada traumatic healing yang secara menerus. Kemudian yang kedua, kita waspadai juga apabila terjadi pelaku-pelakunya itu orang terdekatnya. Dan yang kita waspadai adalah jangka panjangnya anak-anak ini akan dulunya korban, kalau tidak benar-benar ditangani dengan betul, maka dia selanjutnya akan menjadi pelaku pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama dalam hal pencegahan kekerasan seksual dan bullying. Dan kita selalu menggunakan slogan Stop Bullying. Gitu, Bapak. Luar biasa. Ibu Dr. Hidayati ST, SH, MTMH yang telah berkenan menjadi narasumber di Halo Podcast. Terima kasih. Selamat melanjutkan perjuangannya. Terima kasih, Bapak. Dalam membela hak-hak anak kita agar tidak mengalami kekerasan dan bullying. Terima kasih, Bapak. Para netizen pencinta Halo di seluruh tanah air, demikian dialog kami melalui podcast Halo Halo Indonesia.